Halo sahabat Kuak maupun sahabat Lentera, selamat malam. Selamat malam, sekarang kita berada di acara Hots di OSK Live IG dari Instagram Kuak bersama kelas Lentera. Nah, kira-kira apa sih itu Hots di OSK? Yuk kita langsung tanya pemateri kita, Mas Randi dari Master Trainer Lentera Kuak. Mas Randi, halo Mas Randi. Ya, halo Bu Caca atau Kak Caca ya? Kak Caca. Kak Caca ya, ya. Halo Kak, Mas bagaimana boleh nih Mas. kabarnya nih? Baik Mas, baik-baik. Mas Randi gimana? Ya, ya baik di sini dan tetap stay at home ya, jangan lupa. Iya, saya paham. Oke, Mas Randi, kan Mas Randi itu dari kelas Lentera. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih itu kelas Lentera? Ya, sebelum kita mulai ya, sambil pembukaan dan sambil mungkin menunggu menunggu teman-teman yang mau join live, kita ngobrol sebentar tentang kelas Lentera ya. Oke, kelas Lentera itu adalah salah satu divisi pelatihan dari PT Kuak Internasional yang fokus melatih guru. Nah, kita fokusnya itu melatih untuk mengenalkan inquiry based learning ya atau pendekatan pembelajaran inquiry di mana kita berfokus untuk mengembangkan keingintahuan anak untuk belajar. Jadi supaya anak itu haus akan ilmu dan belajar dengan menyenangkan atas kemauannya sendiri. Dan tentunya di situ kita juga membentuk pembelajar sepanjang hayat dengan inquiry gitu. Jadi Hmm, ruh dari pelatihan kita sama dengan PT Kuak Internasional satu visi yaitu inquiry based learning. Ya. oke, seperti itu ya kelas Lentera. Mungkin teman-teman di sini juga bisa jadi tahu kelas Lentera itu apa dan Mas Randi itu di kelas Lentera sebagai master ya Mas ya, master trainer. Ya, ya, salah satu master trainer dan researcher sebenarnya ya. Jadi Hmm, di kelas Lentera selain menjadi trainer, saya juga melakukan banyak riset di kelas Lentera karena kita bukan ketika kita melakukan training, kita bukan hanya transfer ilmu atau mengajarkan gitu ya, tetapi kita juga banyak belajar dengan guru-guru di lapangan sana gitu. Jadi ketika saya melakukan training sendiri, saya sendiri itu banyak belajar dari guru-guru hebat di sana gitu, karena mereka yang selalu menghadapi permasalahan di lapangan dan permasalahan-permasalahan itu yang membuat kita kaya, kita bisa berkembang sehingga kita bisa banyak mengembangkan lini-lini seperti kelas pelatihan ini gitu. keren ya Mas ya, Kuak demi meningkatkan edukasinya mereka melakukan banyak riset-riset termasuk dari kelas Lentera ya. Wah, keren sekali nih. Mungkin bisa langsung aja kita ke materi ya Mas, host di OSK nih. Iya, Ya, anyway teman-teman sahabat Kuak maupun sahabat Lentera udah nyiapin belum sih bahan dan alatnya untuk kita melakukan eksperimen hari ini? Gimana? Udah disiapin belum? ya Udah mungkin bisa disiapin ya? lambaikan tangan ya. Siapa yang sudah? Bisa Yuk, kasih yang jempol dong, kasih jempol, ya, kasih jempol. yang udah nyiapin kasih love juga ya. Nanti kita di sini bareng-bareng eksperimen bersama Mas Randi dan tentunya bersama saya Kak Caca. Yuk, Mas Randi mungkin bisa dimulai dan teman-teman juga di sini sahabat Kuak maupun sahabat Lentera bisa disiapkan ya alat dan bahannya. Boleh Mas Randi? Ya, boleh. Nih, aku juga udah nyiapin sahabat Kuak. Nih, aku udah nyiapin botol 3. Ya, Terus aku udah ya. nyiapin gula. Ini gula. Terus vermipan dan juga air hangat, terakhir balon. Yang punya Mas Randi gimana? Ya, nah ini sebenarnya sebelum kita masuk ke eksperimen nih Kak ya, sebenarnya Hmm, eksperimen ini kita akan sebagai pembuka untuk kita berdiskusi tentang hot seperti itu ya. Jadi supaya siap nih dan supaya nyambung nih, kita akan melakukan eksperimen yang tentunya eksperimennya sederhana, tapi kalau kita relate-kan ya, kita kita telusuri, kita diskusikan, dan ini bisa sampai ke hot seperti itu ya. Ya, alat-alatnya sama seperti yang tadi disampaikan Kak Caca. Ada ini, kurang lebihnya saya akan putar kameranya dulu ya. Nah, ini ya, ada di sini ada botol. Ya, mungkin botol. di rumah juga ada botol, ada sudah disiapkan ya sebelumnya ya. Terus juga jangan lupa ada balon ya.
Ini ada balon di sini. Nah, ada balon. Terus jangan lupa ada ini ya nanti ya kita pakai Fermipan. Fermipan. Terus kita juga ada gula. Nah, jangan lupa air hangatnya ya. Nah, ada air hangatnya. Nah nih Kak Caca sebelum kita mulai ya, kita main tebak-tebakan dulu ya. Ya. Oh, Nah, tebak-tebakan kira-kira dulu. Kak, iya. Nah, kira-kira ini kita mau eksperimen apa sih Kak? Eksperimen apa ya? Bikin balon terbang mungkin? Balon Apa ya, terbang? Mas? Aku aja Ya. nggak tahu. Mungkin sahabat Klok di sini, sahabat Lentera bisa bantu jawab. Soalnya saya nggak tahu nih, Sahabat Klok kita mau mungkin bikin ada yang apa. bisa bantu Soalnya jawab nih. siapin. Iya, bisa Suruh bantu jawab siapin. ya. Yuk yang bisa bantu jawab langsung di komen. Kira-kira kita mau eksperimen apa dengan Fermipan, gula, terus kita punya botol, dan juga kita punya galon. Oke. Helium. Oh, ada yang bilang helium katanya. Halo kakak, halo juga Neneng Sri Bulan. Nah, ya. Gas bisa memuai, balon helium, balon mengembang. Nah, ya. Ini beberapa sudah ada yang sudah siap-siap eksperimen balon mengembang meniup balon. Ya, ya, benar ya. Ya kurang lebih nanti ada sesuatu hal yang mengembang. Apa itu yang mengembang? Apa itu balonnya ya? Kita bisa lihat nih eksperimennya nih ya. Ya. Nah di sini ada pertanyaan ya Kak ya. Sebelum kita mulai, semuanya sudah kenal ya ini, ya. Fermipan. Yang di rumah juga sudah kenal ya. Ya, ini Fermipan ya. Ya. Untuk apa kira-kira kalau di rumah? Untuk masak sih. Untuk masak. Masak apa, Kak? Masak apa ya? Masak apa ya masak kira-kira pakai ini? Aku juga nggak ya, tahu. Ada yang bisa jawab? Oh iya. Ya? Balonnya mengembang tanpa ditiup. Pasti air sama Fermipan gabung sama kasih air hangat gitu. Sudah buat kue, ya. Nah, bikin buat kue katanya, bikin roti, ya. Oh iya, di gambarnya ada ya. Iya, di gambarnya ada, ya. Roti dikasih Fermipan, apa yang terjadi dengan rotinya kira-kira, Kak? Ya, teman-teman yang bisa jawab apa, ayo. Ya, kenapa harus pakai Fermipan? Yo, bikin roti supaya apa? Buat donat. Mama biasanya masak pakai ini. Iya. Dari Aziza bikin roti. Iya, benar. Buat donat benar, Ibu Jehan. Ya, mengembang kuenya. Nah, benar ya. Mengembang ya. Oh, nah, jadi ini bikin sekarang ya? Iya, nah, sekarang kan bikin mengembang ya. Kira-kira mengapa sih mengembang? Kira-kira itu Fermipan apa? Gitu ya. Kenapa ya kira-kira ya mengembang ya? Kenapa Kak? Bisa tebak Kak? Karena dia punya suatu zat yang saya tidak tahu itu zat apa. Iya, kira-kira itu apakah Fermipan? Apakah Fermipan selalu bisa mengembang Kak? Sahabatku, bantu yuk. Kira-kira bisa nggak sih Fermipan ini bantu untuk mengembangkan roti maupun tadi yang jawab donat, kue, bisa nggak? Oh, ada yang bilang karena bernafas. Iya. Oh, berarti ada bakteri. Nah, kita coba Kak ya. Nah, oke. Ya, saya ganti kamera dulu ya. Nah, ini ya. Nah, kita di sini akan menyelidiki bagaimana Fermipan ini bereaksi dengan gula gitu ya. Jadi kita akan menyelidiki apakah benar sih yang membuat Fermipan mengembang itu adalah gula, begitu Kak. Nah, di sini kita akan melakukan eksperimen sederhana yang akan menyelidiki hubungan penambahan gula dengan reaksi pada Fermipan. Dan mengapa Fermipan bereaksi dengan gula, begitu ya kira-kira ya. Nah, cara mengetes dengan air hangat, pakai air panas, bener Bu ya. Ini karena ini air panasnya ya, oke ya. Kita akan cek dulu ya. Nah, pertama, yang di rumah bisa mengikuti ya. Siapkan dulu 3 botolnya ya. Sudah ditebak. Ya benar ya. Siapkan dulu 3 botolnya. Nah, nih 3 botolnya ya. Oke. Ya, tebak-tebakannya masih belum berakhir ya. Kita masih ada tebakan yang lain nih. Nah, kita isikan dulu. Yang pertama, botol yang pertama ini kita biarkan saja tidak diisi gula. Botol yang kedua, ini nanti akan diisi gula 1 sendok. Botol yang ketiga akan diisi gula 2 sendok. Begitu ya. Oke, kita kasih dulu gulanya ya Kak ya. Oke, kita kasih dulu gulanya. Oke, di sini saya pakai corong ya.
Nah, oke, ya. Oke, kita kasih dulu gula yang kedua di sini. Ya, teman-teman di rumah bisa diikutin untuk eksperimennya Bisa di rumah. diikutin Kita ya. bareng-bareng membuat eksperimen. Karena aku pun di sini juga baru membuat Sama ya. eksperimennya. Iya. Nah, nih kita ikutin ya, 2 sendok gula ya. Nah, ya kita kasih 2 sendok gula. Kita bersihkan dulu semua gulanya biar masuk. Nah, terus Kak, yang kedua, kita masukkan di balon Fermipan dengan jumlah yang sama. Ya. Nah, ini nanti ada hubungannya nih dengan host nih. Host itu salah satunya kan mengontrol variabel. Nah, ini salah satu yang dikontrol yaitu Fermipan. Jadi Fermipannya dimasukkan dengan jumlah yang sama, kira-kira setengah sendok makan gitu ya. Kurangnya ya. Saya masukkan dulu ya Kak ya. Nah, ini Fermipannya saya taruh sini. Ya, saya masukkan dulu. Wow. Setengah sendok makan. Ya, kita masukkan di dalam balon ya. Oke. Kita masukin dalam balon. Oh, ada ragi, lalu raginya ya. Nah, ini yang kedua. Kita masukkan Fermipannya di dalam balon. Kira-kira sama, ukurannya harus sama ya. Setengah sendok makan ya. Ya. Oke. Terus yang terakhir. Ya. Yang terakhir kita masukkan dulu. Sama, setengah sendok makan. Oke ya. Oke ya. Sudah? Oke. Nah, balonnya disiapkan. Kemudian kita labelin, Kak, ya. Oke. Oke. Ini saya punya label. Labelnya kurang lebih ada 0, 1, 2. Ya. Kira-kira yang 0 ditaruh mana, Kak? Di yang nggak ada gulanya, tadi kita kan ada yang botol nggak ada gulanya ya? Iya. Ya, kita taruh di 0 ya. 0 kan karena artinya kosong ya. Ini kita bisa sambil mengajarkan numerasi, Kak, sama anak-anak yang baru belajar tentang angka gitu ya. Jadi kita bisa memberikan label sesuai dengan variabel bebasnya gitu ya. Ini 0, ini kita kasih 1 ya. 1 artinya itu 1 sendok, terus ini Ya? 2. Iya, 1 sendok gula ya. Nah, kita kasih label ya. 0, 1, 2. Nah, sambil mengajarkan tentang pelabelan ya. Kemudian kita kasih air hangatnya, Kak. Ya. Kita kasih air hangatnya. Oke, kita kasih air hangatnya sama banyak ya. Jadi air hangatnya harus dibuat sama banyak. Aku buat sama banyak nih. Iya, sama banyak ya. Oke. Kita buat sama banyak ya. Kita isi sepertiga botol aja, tidak perlu terlalu banyak. Ya, kita isi sepertiga botol. Oke. Sudah? Nah, airnya sudah sama banyak. Kemudian kita tutup dengan ini. Dengan balon ya. Oke. Saya tutup dulu ya. Karena nutupnya ini agak sedikit ribet gitu. Jadi saya tutup di sini. Oke. Ini ya sudah. Kemudian balon yang kedua. Oke. Balon yang kedua. Yang di label 1. Artinya 1 sendok gula gitu ya. Terus ini ada balon yang ketiga ya. Balon yang ketiga. Oke. Balon yang ketiga aku di label nomor 2. Ya. Wow. Diberi balon. Oke, nah sekarang balonnya kan ada Fermipannya di dalamnya. Sekarang Fermipannya dituang, dijatuhkan. Nah, caranya gini ya. Iya, dijatuhkan ya. Dicampur berarti ya, Mas? Oke, dijatuhkan ya. Oke ya. Balonnya dijatuhkan ya. Jangan cepat-cepat, Mas. Ada yang oh iya, jangan cepat-cepat ya. Iya benar ya.
Oh, ini balonnya sudah ada gasnya nih. Aku keluarin dulu gasnya yang ini. Oke, kita satuin ya. Ini dimasukin jadi Ya, Mas. ya dimasukin ya. Sudah. Nah, oke. Nanti mengembang. Ya, kita lihat ya. Kira-kira mengembangnya sama enggak, Calvin? Ya, Calvin sama enggak mengembangnya kira-kira ya? Nah, Kemudian kita teman-teman di sini kocok ya. bisa menebak ya di Nah, komen. kita kocok bareng-bareng ya. Iya. Kira-kira mana yang akan mengembang lebih besar? Jangan kecepatan, Om. Oh iya. Iya, iya, Oh, iya, iya. Iya, Bapak Konita ya. Maaf, maaf. Botol satunya isi apa ya? Botol satunya hanya air, Pak. Yang ini ya, yang nol. Nol itu artinya air sama fermipan tanpa gula. Satu itu artinya air dan gula 1 sendok, terus fermipan. Yang dua artinya air, gula 2 sendok, dan fermipan. Begitu ya kira-kira ya. oh iya, ini Ya. ada yang nanya, kok punya aku belum mengembang ya? Karena kita emang Iya, butuh proses. iya benar ya. Oke. Oke ya, dicoba ya. Semuanya diaduk dulu rata. Oke ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang kalau sudah diaduk rata, ya sudah diaduk rata, sekarang boleh ininya bisa ditaruh di samping. Kita sambil diamati. Ini yang ada label 2, saya taruh di label 2, saya taruh di samping ya. Terus ini label 1 ya. Kita bisa disisihkan dulu. Terus ini label 0, yang 0 ya. Kakak mirip Ariana Grande. Ya, udah ya. Oke. Balon 3-nya mengembangnya paling besar. Oke ya. Kita bisa lihat ya nanti ya, apakah balon 3-nya mengembang paling besar ya. Nah, Coba kita lihat teman-teman nanti ya. sahabat kuak, iya. Ya, sahabat kuak yang ada di rumah yang sudah melakukan eksperimennya, karena proses mengembangnya itu butuh waktu ya, mungkin kira-kira 15 sampai 20 menit. Jadi bisa sambil diamati botol manakah yang nanti mengembang lebih besar ya, apakah di botol 0 yang labelnya 0 atau yang di 1 sendok atau yang di 2 sendok ya. Nomor 2 karena gulanya sebagai makanan ragi. Iya. Ayo, nanti kita buktikan ya. Iya. Ya. Yuk Kak, mungkin kita bisa lanjut nih ya Kak ya, membahas tentang hotnya gitu ya Kak ya. Oke. Sebelum kita lanjut nih, aku mau reminder lagi buat sahabat kuak maupun sahabat Tentera. Jadi tadi bahan-bahan yang sudah kita campurkan itu yang pertama di botol pertama itu tanpa gula, terus fermipannya 1/2 sendok ya Mas. Terus yang botol selanjutnya ada fermipan sama 1/2 sendok dan gulanya diberi 1 sendok. Lalu botol ketiga itu ada fermipannya 1/2 sendok dan juga gulanya 2 sendok. Nah, semua ketiga botol tersebut dicampurkan dengan air hangat. Lalu semuanya dikocok supaya fermipan dan gulanya itu larut ya Mas ya. Nah, setelah itu ditunggu beberapa menit. Buat teman-teman mungkin yang tadi ketinggalan, boleh nggak apa-apa sambil melakukan eksperimennya, sambil mendengarkan kita berbincang-bincang tentang HOTS. Yeay! 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 Yuk, Mas, kita bahas tentang HOTS. Apa sih itu HOTS, Mas? Ya, kalau menurut Kak Caca itu kalau kita ngobrol masalah HOTS ya Kak ya, apa sih yang di pikiran Kak Caca ini tentang HOTS sih? Gitu. Kalau aku ketika mendengar HOTS gitu ya, HOTS, High Order Thinking Skills. High, dari kata awalnya juga udah high gitu Mas. Terus aku kayak mikir, oh mungkin ini profesor, terus ilmuwan, dokter, buat orang-orang yang pinter kalau menurut saya. Kalau saya nggak HOTS, saya mikirnya gitu karena saya bukan dokter, bukan profesor. Jadi saya pikir HOTS itu adalah orang-orang yang punya tingkat kecerdasan sangat tinggi. Ya, nah ini ada nih dari Rafa Servans ya, higher order thinking ya, cara berpikir tingkat tinggi. Ya, maksudnya tingkat tinggi itu berarti berpikirnya itu tidak hanya pada permukaan ya, tapi kita bisa lihat sih sejauh apa sih kita tingkatan-tingkatan berpikir itu dan bagian mana yang tingkatan itu hot ya. Nah,
banyak sekali di lapangan yang perlu diluruskan ya tentang host, bahwa host itu hanya punyanya orang-orang pinter gitu ya, atau host itu hanya punya orang-orang yang tinggi gitu, yang IQ-nya tinggi, atau host itu bisa dilakukan anak levelnya yang tinggi, maksudnya yang umurnya lebih tua ya. Nah, tapi pada kenyataan ya, setiap bayi yang sudah dilahirkan, manusia ya, itu semuanya berpotensi untuk melakukan host gitu. Karena itu adalah yang membedakan antara manusia dan makhluk hidup lainnya, yaitu hewan gitu ya. Hewan juga berpikir sama, tapi manusia berpikirnya itu bisa sampai host gitu ya. Nah, oke, ini saya balikan dulu ini ya untuk kita lihat kira-kira itu sejauh mana sih berpikir host ya. Ya Kak Caca. Menurut Kak Caca itu host itu yang seperti apa, Kak? Host itu yang berpikir tinggi, yang tadi Mas, yang profesor, dokter, itu menurut saya host. Iya. Contoh-contoh. Oke ya. Nah di sini tadi ada bilang analisis evaluasi, ya benar itu bagian dari host ya. Nah sebelum kita dalam nih tentang host ya, kita membahas dulu nih tentang proses berpikir ya. Nah di sini nih ya proses berpikir nih yang perlu kita pahami, apa sih itu proses berpikir ya. Nah, berpikir itu adalah suatu proses yang bertahap ya, dari pemrosesan informasi. Jadi kalau kita setiap hari akan menerima informasi, bukan, yaitu misalnya dari panca indera kita, berbagai macam informasi. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita menginformasi dari pengamatan. Nah, ini kita juga menerima sebuah proses informasi di sini, yaitu kita akan melihat proses informasi dari eksperimen yang kita lakukan gitu ya. Nah, yang kedua adalah menalar. Menalar ini informasi yang kita peroleh dari panca indera kita, dari mata, dari telinga, itu dihubungkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi menghubungkan informasi A dan B. Jadi kalau kita tadi saya tanyakan kan mana balonnya yang nanti akan lebih mengembang. Di situ tadi sudah dijawab, ada yang menjawab balon nomor 2. Karena mungkin sudah menggunakan nalarnya. Mungkin lebih banyak gula akan lebih mengembang. Begitu. Nah, itu proses bernalar. Jadi proses bernalar apa? Di mana seorang anak bisa menghubungkan informasi satu dan lainnya dan membangun sebuah asumsinya. Nah, ini masuk yang ketiga, membangun asumsi. Nah, jadi kita kan berasumsi bahwa balon di nomor 2 ya tadi ya dari teman-teman semua yang ditandai nomor 2 dengan 2 gula itu diasumsikan akan mengembang lebih besar ya gitu ya. Oke. Nah, dari mengembangkan asumsi ini ada juga pengembangan ide di sini ya, pengembangan ide atau proses berpikir kreatif gitu ya. Nah, ini pengembangan ide ini yang dari hasil asumsi ini bisa dikembangkan berbagai macam ide ya, misalnya ide-ide dalam bagaimana sih membuat Fermipan ini jauh lebih berkembang gitu. Kalau dia masak roti, apakah suhunya atau banyaknya gula dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir adalah proses berpikir paling utama untuk memecahkan masalah. Jadi semua ini dengan proses yang runut, dengan scaffolding yang runut, dari pemrosesan informasi sampai mengembang ide dan memecahkan masalah, itu memang digunakan manusia untuk memecahkan masalah. Nah, gitu. Nah makanya sampai saat ini manusia itu bisa memecahkan segala permasalahan yang ada, termasuk misalnya COVID ini gitu ya. Itu kan ada proses informasi, menalar, asumsi, bangun ide, meneliti sampai memecahkan masalah gitu ya. Suhunya sih bagusnya hangat kan. Ada cukup banyak ya proses berpikir ternyata. Bukan hanya kita mengingat-ingat, tapi kita juga butuh menalar, terus butuh membangun asumsi atau konsep, mengembangkan apa yang ada di pikiran kita, terus memecahkan masalah tersebut. Itu salah satu cara untuk menjadi host. Ya, benar sekali Kak, gitu ya. Nah, berarti host bisa dilatih ya Kak, setiap anak bisa punya kemampuan itu. Ya, benar ya. Nah, salah satu cara melatihnya bagaimana nanti kita jelaskan dengan eksperimen yang kita lakukan ini tentunya ya. Nah, oke ya. Kita lanjut ya. Nah, ini ya. Nah, tadi ada pertanyaan Bapak itu bagus sekali tadi ya. Bagaimana sih melatihkan host ya? Nah, perlu diketahui ya bahwa untuk melatihkan host itu ada 3 komponen ya. Host dimanapun itu, termasuk host di OSK gitu ya. Nah, 3 komponen ini apa? Yang pertama,
pengetahuan, ya. Jadi ini yang pertama pengetahuan, ya. Jadi sebelum orang bisa melakukan proses berpikir, kita perlu diisi dong, ya. Maksudnya diisi informasi kita kan harus ada yang diproses. Nah, itu yang diproses itu pengetahuan. Ini awal ya. Jadi kalau orangnya juga gak punya pengetahuan yang banyak, gak suka baca, uh, gak suka meneliti, sehingga pengetahuannya sempit, sulit sekali untuk melakukan host ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah keterampilan proses. Nah, keterampilan proses ini yang memproses pengetahuan ini, yang memproses pengetahuan di otak untuk pengembangan ide, mengembangkan konsumsi, membangun asumsi dan memecahkan masalah gitu ya. Contohnya ya, tadi ada pengetahuan tentang Fermipan gitu. Apa itu Fermipan? Bagaimana Fermipan mengembang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus yang kedua yaitu yang keterampilan kognitif ya. Keterampilan kognitif ini adalah bagaimana memproses sebuah pengetahuan begitu ya. Jadi di dalam keterampilan kognitif ini otak kita itu memproses pengetahuannya begitu ya. Keterampilan kognitif ini berkaitan dengan keterampilan berpikir kita. Jadi kalau keterampilan proses ini adalah caranya untuk memproses pengetahuan, terus kognitif ini adalah processingnya gitu ya, processingnya sebuah proses di otaknya itu gitu ya. Nah, kita bahas nih satu-satu nih contoh dari pengetahuan nih ya. Nah, ini misalnya ya pengetahuan ya. Nih, pengetahuan ya. Dari eksperimen yang kita lakukan tadi ya. Yang pertama ya, Fermipan adalah ragi atau jamur. Tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa Fermipan itu salah satunya bakteri gitu ya. Nah, ini pengetahuan awal yang bagus ya. Nah, kita bisa menemukan pengetahuan itu sebenarnya Kak, kalau kita nggak tahu pengetahuannya, kita bisa melihat, membaca. Nah, di sini kan bisa dibaca nih ya. Nah, nih. Ya, ini kebaca ya. Kebaca, Mas. Ya. Coba dekatkan lagi. Di Ya, bagian baca belakangnya mungkin bagian komposisinya ya, atas. bagian belakangnya ya atau sampingnya ya. Ya, atau sampingnya ya. Oke. Oke ya. Nah, ini ya, di sini ada dibaca ya komposisi ragi, Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu ragi. Ragi itu termasuk dari jamur ya. Jadi benar makhluk hidup ya. Terus yang kedua itu adalah ragi membutuhkan makanan ya. Jadi makanannya apa? Yaitu gula. Nah, ini sudah mengembang nih. Nah, ini salah satu contohnya sudah mengembang. Nah, kenapa dia makan di sini? Nah, proses makannya ragi itu berbeda dengan proses makannya manusia gitu ya. Jadi ragi itu memakan gula dengan namanya proses fermentasi. Ya, nggak kelihatan Kak? Oke, ya agak kelihatan ya. Nah, lama ya. Apanya lama ya mengembangnya mungkin ya. Ini punya saya sudah mengembang nih ya. Oke, nah ragi itu memakan gula dengan proses fermentasi. Dan fermentasinya menghasilkan gas CO2. Nah, jadi ini yang mengembang, ini gas CO2. Sama seperti manusia, ketika manusia bernafas, kita mengeluarkan gas buangan, yaitu proses CO2. Nah, CO2 ini yang digunakan untuk membantu baker atau pembuat roti, mengembangkan rotinya. Gitu. Jadi rotinya itu mengembang karena adanya gas CO2 itu, gitu Kak. Ya. Nah, Jadi ini yang pengetahuan ya. CO2 semua ya, Mas ya? Iya, ini jadi ini di dalam ragi ini karena dia proses fermentasi, dia mengeluarkan CO2 begitu, Kak. Ini juga banyak sahabatku yang baru tahu, oh gula jadi makannya ragi ya, Kak, gitu. Iya, nah, kan mau tanya nih. Ragi yang makan gula. Iya, nah coba saya mau tanya ya, misalnya ya nih ya, sahabat kuak yang di rumah ya, gula, makanya gula kan ya, tapi donat itu gula enggak ya kira-kira ya, ininya apa? Tepung itu ya, sama nggak tepung dengan gula gitu ya. Kita harus bisa lihat lagi ya, lebih jeli lagi begitu ya. Oke, ya. Aku belum ngembang Kak, balon saya di botol nomor 2 tadi dikocok terus, takut balon dua. Iya, bisa ya dikocok terus ya. Iya. Ya, nanti akan ngembang kok ya, tenang aja ya. Ngembangnya pelan-pelan. Nah, karena kenapa ngembangnya pelan-pelan? Karena itu prosesnya adalah proses alami gitu ya. Beda dengan menambahkan baking soda. Kalau baking soda kan kimia ya, jadi dia cepat gitu ya, mengembang langsung gitu ya. Berhasil ya tepuk tangannya. Wah, Nur Hasana ini berhasil katanya ya. Oke. Wow, nah, kita lihat lagi. Ya.
Nah, kita lanjut Kak, kita sambil ngobrol nih, sambil nunggu mengembang nih ya. Bagian yang ini, bagian yang selanjutnya adalah keterampilan kognitif Kak. Ya. Nah, di dalam keterampilan kognitif ini ada bagian yang pertama, ingatan sampai ke kreasi. Ya, kalau kita lihat lagi, tinjau lagi dari peristiwa Ragi ini ya, proses ingatan itu yaitu ketika kita membaca ini ya, membaca apa? Membaca komposisinya bahwa Ragi itu dari Saccharomyces, ya jamur, itu adalah proses ingatan. Oh ya, saya tahu Ragi itu jamur ya. Yang kedua itu pemahaman. Jadi memahami, misalnya Ragi itu jamur, berarti kita harus memahami sih bagaimana caranya jamur ini bisa bereaksi dan melakukan fermentasi gitu ya. Pemahamannya ya. Oh ya, misalnya Ragi ini berfermentasi jika jamur mendapatkan makanan ya, seperti ini ya. Ini kan melakukan proses fermentasi ya, di dalamnya dia melakukan makanan, dia bisa mengembang menghasilkan gas gitu ya. Wow. Nomor 1 udah 5 cm, nomor 2 gede 10 cm. Wow. Wah, hebat ya. Langsung di komentar ini langsung dianalisis. Ya, semua jenis tepung adalah gula. Nah, ini ya komentar dari 10 cm. Iya. Ya, nah, jadi kita makan jamur ya. Jadi kita makan jamur ya. Ya. Nah, ini benar sekali ya. Tadi ada yang bilang, ada yang komentar ya, semua tepung adalah jamur. Berarti adalah gula gitu ya. Berarti itu adalah proses pemahaman. Bisa memahami informasi kesamaan antara gula dan tepung gitu ya. Nah, aplikasi yaitu mengaplikasikan. Bagaimana mengaplikasikan pengetahuan tentang Ragi, mengembangnya ini untuk pembuatan roti misalnya ya. Itu aplikasi. Analisis, nah ini analisis yang kita lakukan. Misalnya pengaruh penambahan Ragi ini ya, yang dikasih gula dan tidak dikasih gula. Ini untuk dilihat analisis. Jadi analisis itu ada beberapa data yang dikumpulkan untuk kita membangun sebuah kesimpulan gitu ya. Nah, evaluasi sendiri yang kelima ini adalah membangun sebuah kesimpulan ya. Terus yang keenam ini, wah ini ada, nah ini saya pin komen ya nih. Nah, yang ketiga nih kreasi adalah C6 ini itu adalah membuat pengetahuannya, kesimpulannya itu membuat kesimpulannya itu menjadi sebuah kreasi baru. Ya misalnya Ragi yang awalnya ini hanya untuk proses pembuatan roti, mungkinkah bisa Saccharomyces digunakan untuk pembuatan tape dan lain sebagainya. Itu salah satunya, begitu ya. Nah, iya, kita lanjut nih. Bisa dijelaskan Mas Ragi? Ya. Bisa dijelaskan Lodge itu singkatannya apa, MOS itu singkatannya apa, HOTS itu singkatannya apa? Karena iya, benar ya. Ya, ini ya. Komentar katanya Lodge itu Loss Order Thinking Skills. Mungkin bisa diperbaiki ya. Iya, oke. Nah, oke. Ya, ini LOT, yaitu Lower Order Thinking Skill, yaitu bagian tingkatan berpikir yang paling rendah, yaitu ingatan dan pemahaman. Ya, jadi hanya proses mengingat doang gitu, ya, dengan memahami. MOS itu medium, adalah tingkat berpikir sedang, yaitu dari aplikasi sampai analisis. Jadi dari tadi mengaplikasikan sama analisis. Dan yang terakhir itu adalah HOT, Higher Order Thinking Skill. Ini bagian setelah dia menganalisis, dia bisa mengevaluasinya dan membuat kreasi yang baru. Begitu ya. Itu tingkatannya. Jadi ada 3 tingkatan. Ini terutama tingkatan yang digunakan OSK, ada LOT, ada MOT, ada HOT. Seperti itu ya. Mungkin ya dari Pak Fatia Siva ya. Kak, apa artinya MOT dan LOT? Ya, itu ya Fatia Siva. Mungkin Fatia Siva sudah pernah mengerjakan soal HOT dan MOT di OSK seperti itu ya. Oke. Nah, oke ya. Kita lanjut yang terakhir yaitu keterampilan proses ya. Itu keterampilan proses itu mengamati salah satunya kita punya 11 keterampilan proses sebenarnya Kak ya. Ini adalah keterampilan proses yang dasar. Yang paling dasar adalah bagian mengamati, membandingkan, memprediksi. Nah, itu apa gunanya? Itu untuk kita men-trigger otak kita untuk melakukan LOT dan MOT. Jadi kan proses awal mengamati dan membandingkan. Kalau kita balik ke slide yang sini, nah mengamati itu proses untuk ketika kita mengamati, kita akan kita akan menerima informasi dan dimasukkan pada ingatan kita. Dan diproses, kemudian kita memahami. Nah, ini adalah proses awal. Nah, pemahaman akan timbul jika nalar kita membandingkan informasi satu dan yang lainnya, gitu ya. Itu akan
muncul pemahaman ya. Oke, terus yang ketiga itu memprediksi ya. Memprediksi ini sudah masuk ke bagian aplikasi. Bagaimana prediksinya? Seperti yang tadi. Tadi kita akan melakukan prediksi nih ya. Nomor berapa nih yang lebih banyak ini apanya? Penambah nomor berapa yang akan mengembang lebih gitu ya. Itu salah satu bentuk prediksi ya. Gitu. Nah, Wah, kemudian ada keren. membuat model dan membuat variabel. Nah, ini ketiganya ini ya, tadi kalau kita lihat ke sini, ini ada model. Nah, ada beberapa yang dibandingkan. Nah, ini mulai mengembang. Ini adalah salah satu contoh membuat model, yaitu membuat model eksperimen. Ya, jadi ini membuat model eksperimen. Dan yang keempat ada membuat variabel. Nah, di sini ada variabel. Ada variabel apa saja? Variabel itu ada variabel kontrol, terikat, dan bebas. Jadi dalam eksperimen kita bukan hanya sekedar membandingkan berhasil dan tidak berhasil, tapi kita juga harus membiasakan untuk mengontrol variabelnya. Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Variabel terikat misalnya itu yang kita amati, yaitu balonnya. Balon yang ini sama ini mana yang lebih cepat mengembang gitu ya. Nah, balon 1 dan balon 2 gini. Ini mana sih yang lebih mengembangnya lebih besar gitu, atau yang ini yang lebih besar. Nah, ini adalah variabel terikat. Variabel kontrolnya adalah botolnya dibuat sama, airnya dibuat sama, terus raginya jumlahnya dibuat sama, itu variabel kontrol ya. Ya. Nah, gitu ya. Itu tentang membuat variabel. Yang terakhir yang nggak kalah penting yaitu bagian ini Kak, mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan itu dari data yang tadi kita peroleh, kita bisa membuat banyak komunikasi data ya. Jadi dibiasakan kita membuat komunikasi data itu yang sistematis begitu ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini bentuk salah satu komunikasi data ya. Nah, kita bisa membuat komunikasi data itu beragam Kak ya. Misalnya ini untuk 4-6 tahun ya, saya coba ya. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, teman-teman juga yang di rumah, sahabat kuat dan sobat lentera, jangan pernah berpikir bahwa host itu tidak bisa diajarkan ke anak PAUD gitu ya. Nah, ini contohnya data untuk yang bisa diajarkan kepada anak PAUD. Jadi bukan anak PAUD bukan hanya mencoba, balonnya mengembang, selesai tepuk tangan gitu ya. Tapi sejak PAUD sudah bisa diajarin mencatat data ya. Tapi karena anak PAUD itu praoperasional Kak, jadi datanya itu nggak bisa mengabstrak, jadi dia tulis aja apa yang dia tahu. Nah misalnya ya kita kasih simbol, karena belum bisa baca. Ini 0 sendok kosong. Nah di sini kita juga ngajarin numerasi nih sebenarnya nih. Ini 0 artinya Nggak ada kosong. gambar-gambarnya Bagaimana tadi. balonnya? Ya balonnya seperti ini misalnya ya. Terus 1 ya, 1 ada simbol angka 1, balonnya seperti apa? Nah, balonnya seperti ini misalnya ya. Nah, terus di sini ada 2, balonnya seperti apa? Balonnya seperti ini. Nah, dia gambarkan di komunikasi datanya ini. Nah, ini worksheet-nya. Nah, jadi di situ dia bisa melakukan yang tadi membandingkan, terus menganalisis. Jadi apa sih perbedaannya di antara balon yang tanpa gula, gula 1 sendok sama gula 2 sendok, gitu ya. Nah, ini untuk 4-6 tahun nih. Nah, kita lihat lagi nih, naik nih kelasnya nih. Kalau Mungkin sudah TK sebentar, masuk SD. Mas Ya, Randy. Mungkin bagi sahabat Kuak maupun sahabat Lentera yang mau nge-capture nih contoh tabelnya, boleh di-capture dulu contoh tabelnya untuk mengaplikasikannya kepada anak PAUD maupun anak TK ya, di kisaran umur ya, 4-6 tahun. Ini bisa diaplikasikan. Jadi, eksperimen yang tadi kita lakukan itu bisa dilakukan untuk melatih HOTS di anak 4-6 tahun. Boleh di-capture ya teman-teman, sahabat Kuak maupun sahabat Lentera. Oke, ya. terima Bisa, kasih. bisa di-capture ya. Nah, ini 4-6 tahun. Nah, kita bisa lihat lagi nih. Sekarang kita naik kelas nih, Kak, ya. Habis TK kan masuk kelas 1 ya, atau kelas rendah. Nah, kelas rendah itu adalah tahap awal dari operasional konkret, Kak. Jadi, mereka berpikirnya konkret, mereka juga bisa melakukan hal-hal yang operasional. Jadi, mungkin yang tadi gambar, mereka bisa tuliskan secara kualitatif bedanya ya. Jadi, yang tidak ada gula apa yang terjadi? Bisa ditulis tidak mengembang. Ini mengembang tapi tidak besar. Terus ini mengembang besar gitu. Nah, itu contoh dari yang kelas rendah.
Jadi ada perbedaannya ya. Kalau tadi kita dengan visualnya anak bisa, terus kita bisa berkembang lagi ke komunikasi data yang kelas 1 dan sampai ke kelas 3. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita naik lagi nih kelasnya nih. Nah, ini kan kelas 1, kelas 3. Oh iya, kalau mau di-capture bisa silakan kalau Bapak Ibu mau meng-capture yang kelas rendah Kelas supaya 1 penulisan data yang ya. benar gitu ya. Supaya bisa melatih anaknya untuk menganalisis ini, Kak, gitu. Nah, ini kelas 1 dan kelas 3. Oke. Nah, kita next lagi ke kelas tinggi. Nah, apa Kak di sini Kak bedanya Kak? Di kelas yang tinggi. Kalau misalkan di kelas tinggi ini lebih ke mainin angka ya Mas ya. Kalau tadi kan kita di kelas TK PAUD itu ngegambar ya, visualisasi. Terus udah gitu di kelas rendah kelas 1 sampai kelas 3 deskripsi singkat, hanya mendeskripsikan balonnya tidak mengembang, balonnya sedikit mengembang, balonnya sangat mengembang, dan ini lebih ke angka ya, kuantitatif. Berarti Ya, grafik jatuhnya. kuantitatif. Ya, nanti bisa membuat grafik begitu tentunya ya Kak ya. Jadi dari sini, karena anak kelas tinggi itu adalah peralihan dari dari operasional konflik ke operasional formal, sehingga kita sudah bisa dilatihkan untuk mengukur diameternya. Jadi ini bisa diukur nih, diameternya nih, diukur ini berapa senti, sekian ya. Dan setiap menitnya juga bisa diukur tuh, setiap menitnya bisa diukur ya 10, 20, 40, dan 30, begitu ya. Nah, ini untuk yang kelas tinggi, seperti itu, Kak. Ya. Nah, Oh iya. ya. Nah, punya Kak Cece gimana? Udah mengembang? Kalau punya saya, Mas, mengembang, tapi tidak semengembang yang punya Mas Randy. Jadi mengembangnya hanya Uh, sedikit-sedikit. Apa sedikit-sedikit ya. karena ini? Karena apa ya, Mas ya? Tapi mengembang kok, Nah, harus dilihat individualis dong ya. Iya. mengembang. Kita harus, Iya. ya, sudah mulai Nah, mengembang ya. Nah, mm, nah kita lihat lagi di ini ya. Nah, di terakhir, bagian dari mengkomunikasikan data, itu bagian bagian untuk mengajak anak untuk menganalisis ya. Misalnya nih ya, pertanyaan ya, apa yang dapat kamu pahami tentang hubungan Fermipan dan larutan gula ya? Apa yang bisa dipahami ya? Mungkin bisa dijawab di kolom komentar apa ya. yang Mungkin dapat kamu pahami tentang hubungan fermipan dan larutan gula? Mengapa ya. fermipan yang berada di larutan Mengapa tanpa gula? Fermipan berada di larutan tanpa gula tidak membuat balon mengembang gitu ya? Ya mungkin bisa Tadi di awal sebenarnya sudah komen dijelaskan ya. kan ya, Mas? Tadi di awal sebenarnya sudah dijawab kan penjelasan tentang ini. Yang kenapa dia bisa lebih mengembang, yang kalau gulanya lebih banyak. Teman-teman di sini Iya. bisa jawab? Ya, Aku boleh sudah tahu dijawab ya jawabannya. teman-teman di sini ya. Ayo, jawab dong. Iya, mengapa mengembang ya? Mengapa mengembangnya juga berbeda ya dengan ini ya. Nah, ini bagian dari analisis gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kita lanjut kalau kita lihat dihubungkan dengan contoh soal HOT ya. Nah, ini sangat berhubungan. Jadi yang tadi kita lakukan itu adalah untuk melatihkan kita supaya kita bisa berpikir HOT ya. Jadi mungkin kesalahan di lapangan kebanyakan hot itu dimunculkan, namun pembelajarannya belum hot. Akhirnya di lapangan banyak kesulitan anak-anak yang mengerjakan soal-soal hot ya. Nah, kalau kita sudah melatihkan seperti tadi, membiasakan menulis data, sehingga kita jika membaca data ini, kita bisa membuat kesimpulan dengan mudah gitu ya. Jadi proses-proses yang tadi itu untuk melatihkan host. Jadi kita kalau mau mengerjakan host tidak serta-merta langsung bisa mengerjakan cering, udah bisa gitu ya. Tapi butuh proses dalam mengajarkan host. Seperti itu ya. Ini misalnya di sini ya, contoh host di OSK. Nah ini sama kan? Ya, ini ada kesamaan dengan perolehan data kita yang kita lakukan. Misalnya data yang ini ya, ya di sini ya. Ada variabelnya juga ada datanya. Nah, sama dengan di sini ya. Di sini kan ada variabel bebasnya yaitu jumlah koin yang diletakkan. Terus di sini ada jarak yang ditempuh. Nah, dengan seperti itu dengan memahami bagaimana cara menarik kesimpulan, nah kita bisa menjawab soal host itu gitu. Nah, itu kuncinya. Jadi ada 3 hal yang harus dipahami dalam kunci mengerjakan host atau kunci untuk mengajarkan host. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua itu
keterampilan proses yang tadi sudah banyak dijelaskan dari mengamati sehingga sampai mengkomunikasikan, dan yang ketiga adalah keterampilan kognitif, yaitu bagian dari analisis, evaluasi, dan kreasi. Nah, ini salah satu contoh bagian soal analisis atau C4 seperti itu. Ya. Nah, kita bahas nih ya dari selotip ya, nomor 2 paling besar karena terjadi fermentasi alkohol ya. Perubahan glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida, lebih banyak terjadi fermentasi di larutan yang lebih banyak gula. Ya, benar sekali ya selotip ya, ini sangat lengkap ya menjelaskan tentang proses dari fermentasi ya. Fermentasi itu nanti prosesnya itu mengubah glukosa menjadi energi dan hasil buangannya adalah etanol dan karbon dioksida, begitu ya. Wah, Oke. banyak juga ya Mas yang di sini menjawab. Cukup banyak yang menjawab tentang ragi itu butuh makanan, makanannya gula, jadi sehingga ketika lebih banyak gula, balonnya pun lebih mengembang dan menghasilkan CO2 lebih banyak lagi. Banyak sekali nih yang komentar. Wah, udah mulai bisa menganalisis ya berarti di sini sahabat Quack maupun sahabat Ya, Lentera mulai bisa ya sudah host. bisa menganalisis ya. Mm-mm. Nah, terakhir ya, sebenarnya di dalam untuk melakukan hot, jadi kita juga berkaitan dengan inquiry gitu ya. Jadi di sini ada inquiry untuk hot gitu ya. Jadi semua proses yang kita lakukan dari mengamati sampai mengevaluasi. Jadi apa itu inquiry? Nah, ini adalah A, B, C, D, E. Jadi ada amati, bertanya, cari, diskusi, dan evaluasi. Jadi semua proses ini yang mengantarkan kita ke hot seperti itu. Kurang jelas slide-nya Pak. Oh ya, bentar ya, diperjelas. Nah, oke. Nah, ini bagian dari proses inquiry. Nah, dengan proses ABCDE ini kita bisa melakukan host itu gitu ya, mengantarkan host itu dari tadi mengamati bagian alat bahannya, mengamati eksperimennya, mengamati hasilnya, lalu kita membuat pertanyaan, lalu kita mencari tahu, lalu kita diskusi dan evaluasi. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Oke. Wow, yang saya mulai mengembang Mas. Ya, Wow. Keren. ya. Buat teman-teman sahabat Quack maupun sahabat Lentera yang sudah membuat eksperimen ini, boleh didokumentasikan di foto, di video, terus kirimkan tag kita di @quack maupun @kelas_lentera biar kita tahu nih hasil eksperimen sahabat Quack maupun sahabat Lentera gimana hasilnya. Sudah mulai ada hasil yuk komen-komen. Udah mulai hasil. Oh iya, ini ada juga yang bertanya nih Mas, tadi, Ya, jadi fungsinya menerapkan HOTS terhadap anak tuh apa manfaatnya Mas? fungsinya Dari Nawang menerapkan hot Sari. dari Nawang Sari ya. Kita sambil Q&A ya, sambil kita mengisi waktu closing speech, kita Q&A. Apa sih menggunakan hot ya? Sekarang begini ya, mungkin ya kita ya sebagai manusia itu sebagai manusia, salah satu kelebihan yang anugerah yang paling diberikan oleh Tuhan adalah akal dan pikiran kita. Setuju tidak? Nah, host ini yang akan mengantarkan manusia untuk memecahkan masalah di masa depan. Ya, sebagai contoh ya, peserta-peserta OSK sekarang ya kan diberikan permasalahan untuk mengerjakan proyeknya. Proyek tentang bagaimana berkontribusi untuk menyelamatkan bumi dan menunda climate change atau perubahan iklim. Nah, di situ karena adanya host inilah kita bisa melakukan berbagai macam solusi untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan dunia dari berbagai permasalahan. Ya, contohnya aja misalnya COVID ini ya, kalau kita tidak host, kita tidak tahu nih bagaimana cara mencegah COVID itu, ya, misalnya harus bagaimana dan lain sebagainya. Tanpa adanya host juga kita tidak akan punya gadget yang kita pegang sekarang gitu ya. Gitu. Nah, karena adanya host ini bisa mengantarkan manusia menghadapi zamannya, bertahan hidup. Itulah kelebihan manusia dan hewan. Coba bayangkan kalau manusia tanpa akal pikiran, kita mungkin sudah dimakan sama harimau gitu ya. Tidak menjadi puncak rantai makanan ya. Padahal kita tidak punya taring, kita tidak punya cakar seperti harimau. Kalau kita diadu satu lawan satu dengan harimau kalah, tapi kita bisa menang dan menjadi puncak rantai makanan. Itu karena adanya host gitu. Wah, Ya. keren ya. Kalau kita punya HOTS, kita bisa melawan buaya, harimau, singa. Iya, buaya, harimau. Karena mereka itu tidak punya host gitu loh. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih ya.
apa manfaat inquiry? Nah, ya kalau kita ngomong masalah inquiry sendiri ya, inquiry itu adalah proses menyelidiki, proses mencari tahu. Jadi belajar dengan mencari tahu ya. Ini adalah hakikat belajar sesungguhnya. Jadi belajar apa sih itu belajar? Kenapa sih kita butuh belajar? Karena di dalam diri manusia itu sudah ada akal pikiran, penuh pertanyaan. Jadi inquiry itu adalah proses bagaimana kita mengajarkan kita bagaimana belajar sebagaimana ilmuwan belajar tentang alam gitu ya. Jadi inquiry ini bisa mendorong keingintahuan orang ya. Inquiry mendorong keingintahuan kita. Inquiry mendorong kita untuk bertanya-tanya sehingga kita sendiri bisa belajar dengan senang hati dan merdeka gitu. Jadi belajarnya itu bukan karena terpaksa, tapi karena kitanya interest untuk belajar. Nah, itulah gunanya inquiry. Jadi ketika kita berinquiry, kita akan selalu dengan senantiasa belajar dengan kesadaran sendiri gitu. Ya. Oke, Ada lagi mungkin pertanyaan? tadi kita udah ngejelasin ABCD, kita udah ngejelasin inquiry, dan juga kita sudah menjelaskan tentang HOTS. Nah, ketiga ini tuh apa sih Mas hubungannya antara ABCD, inquiry, dan juga HOTS? Ya, benar ya. Ketiganya ada inquiry, ada HOTS ya. Nah, untuk mungkin ya yang di rumah untuk memahami lagi tentang apa itu HOTS, mungkin bisa lebih dipahami lagi. Di sini ada ada beberapa riset dari ini. Di sini kita ada SOS HOTS ya, solusi soal-soal HOTS ya. Di sini kita akan membahas lagi apa itu pengetahuan di dalam HOTS itu ya, keterampilan proses dengan keterampilan kognitifnya. Ini salah satu produk dari Quark yang dimana itu ada tentang HOTS. Di sini kita bisa melihat bagaimana memecahkan HOTS dengan indikatornya, begitu ya. Ini salah satu contohnya gitu ya. SOS HOTS ya. Nah, dan tidak lupa juga di Quark juga ada beberapa soal HOTS seperti yang tadi, yang misalnya kita ambil contoh. Nah, ini adalah soal HOTS yang ada di OSK seperti itu ya. Salam dari Malaysia. Wah, ada yang dari Malaysia loh ya. Ya. Dari berbagai negara. Ya, benar ya. Oke, Kak. Nah, mungkin itu Kak dari saya, Kak. Mungkin Kak, apa bedanya inquiry dengan passion? Nah, ini ada tanya nih, pertanyaan bagus ya. Nah, inquiry dengan passion ya. Nah, gini ya, orang yang punya passion tertentu, inquiry-nya akan muncul. Karena inquiry itu kan timbul dengan pertanyaan. Misalnya nih ya, tadi yang bertanya punya passion tentang kamera fotografi ya. Nah, dengan sendirinya dia akan berinquiry tentang fotografi gitu ya. Dia akan mencari tahu nih bagaimana cara memfoto yang baik, kamera apa yang baik digunakan, bagaimana caranya. Nah, itulah proses inquiry sebenarnya. Ketika kita sudah passion di sana, inquiry itu akan muncul seperti itu ya. Wah, jadi ada banyak lagi yang mungkin salah ini nih. pertanyaan? Salam dari Pontianak, salam dari Jogja, salam dari Bali, salam dari Indonesia. Jadi banyak kenalan ya. Jadi nah, ini nih ada pertanyaan juga nih. Nah, ini apa perbedaan inquiry dan discovery ya? Nah, inquiry, discovery itu adalah bagian dari inquiry. Inquiry prosesnya panjang, A, B, C, D, E. Nah, discovery itu adalah hasil produk akhirnya yang ditemukan, penemuan ya. Jadi, discovery itu ketika kita sudah mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah ditemukan melalui proses inquiry gitu ya. Gitu. Ya, tadi juga ada pertanyaan menarik juga ini Kak ya. Nah, ini dari Sutanto Lim ya. Saya kasih komen ya. Berarti apakah setiap orang harus punya passion? Setiap orang pasti punya passion, tapi kadang belum menemukannya, Pak, gitu ya. Jadi kita sebagai pendidik di sini atau sebagai orang tua harus menemukan passion dari anak-anak kita, anak didik kita. Nah, ketika menemukan passionnya itu, di sanalah kita bisa memotivasi untuk mendalaminya, dan proses berinquiry itu akan bergulir di situ, gitu ya. Ya. Ya, begitu mungkin ya Kak Caca ya.
Wah, sudah ya, sudah terjawab sudah semua yang ditanyakan dari Ya, sahabat halo? Kuak maupun sahabat Lentera. Halo, sudah ada suaranya kan, Mas? Jadi Iya, kenapa, eh, kenapa? di sini banyak manfaat ya. Di sini banyak manfaatnya ya kita melakukan live. Selain kita bisa mendapatkan ilmu, terus kita mendapatkan jawaban dari apa sih yang kita tanyakan, apa sih yang kita tidak ketahui. Pertanyaannya dijawab semuanya oleh Mas Randi, semua sudah dijawab. Dan kita juga sudah bereksperimen. Kita juga di sini sambil kenalan ya. Tadi ada yang dari Brunei, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Bali, Jogja. Wah, sangat bermanfaat sekali ini live ya. Mungkin langsung kan ya Mas. Halo Mas Ya, Randi. ya, baik ya. Ya, baik. Sebelum kita tutup ya, saya akan simpulkan dengan beberapa closing speech mungkin ya, dengan kalimat penutup. Mungkin kita harus sama-sama menyadari ya bahwa wah itu balonnya mengembang ya, bahwa proses hot itu tidak mudah ya. Iya Kita butuh mengembang. beberapa titian Kaget. tangga di sana. Nah, jika kita mengingat kembali ya Kak Caca ya, kita melirik kembali, kita mengingat apa kata-kata speech dari Einstein ya. Einstein kita kenal bahwa sebagai seorang yang jenius ya. Ada salah satu speech yang benar-benar menggugah saya tentang inquiry, yaitu saya bukanlah orang yang bertalenta khusus atau orang jenius, tapi saya adalah orang yang sangat-sangat ingin tahu. Nah, kata itu mengingatkan saya dengan inquiry ya, bagaimana kita harus membuat anak bisa belajar dan menemukan passionnya tadi itu dengan menggugah rasa ingin tahunya itu, sehingga anak akan menjadi pembelajar panjang hayat. Ya, ya, itu Kak Sangat Caca. keren sekali dari Mas Randi. Terima kasih atas ilmunya dan juga dari Kuak. Wah, sangat keren sekali karena Kuak sangat memfasilitasi pendidikan bangsa Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Kita melakukan banyak riset, kita melakukan banyak metode-metode dari mulai ABCDE, inquiry, host, dan juga kita melakukan banyak eksperimen-eksperimen, membuat eksperimen supaya anak bisa menjadi saintis, supaya anak bisa mau menjadi hot, supaya anak bisa ingin tahu ini kenapa sih eksperimennya bisa menjadi seperti ini. Keren sekali ya Mas Randi. Oh iya, untuk sahabat Kuak maupun sahabat Lentera, jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil dari eksperimen kalian dan juga tag ke @kuak maupun @lentera_kuak. Terima kasih yang sudah datang. Mas Randi, mungkin kita akan say goodbye buat teman-teman. Mungkin di lain waktu kita Iya, bisa ya. ketemu lagi ya, teman-teman semua, sahabat Kuak, sahabat Lentera. Ya, Terima oke, kasih semuanya. bye ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.